Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Fitri Pipit. Hari ini kita lagi siap-siap mau masak nih, spesial banget. Kita bakalan bikin nasi kebuli plus daging ayam buat persiapan Hari Raya Idul Adha, sekaligus haul almarhum abahnya Alkila yang ke-5 tahun. Nah, jadi hari ini bukan cuma masak, tapi juga momen kebersamaan dengan penuh doa. Yuk ikuti kita dari awal sampai jadi ya. Langkah pertama, kita siapkan semua bahannya dulu. Nah, kalau semuanya udah siap, proses masaknya jadi lebih tenang dan gak buru-buru. Bahan utamanya ada beras basmati. Ini isinya 1 kilo ya. Lalu ada bumbu kebuli. Ini bumbu bubuk yang kita beli di toko orange. Kemudian ada kismis yang udah kita potong menjadi 2 bagian biar agak banyakan. Soalnya kita suka banget makan kismis, rasanya asam-asam gitu loh. Lalu ada bumbu yang rempah-rempahnya seperti cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Pokoknya kita beli udah sepaket ini ya. Terus ada bawang bombay, ada minyak samin, daun salam koja atau daun salam India, dan bubuk santan. Nah, kalian juga bisa pakai santan cair ya. Kalau nggak mau pakai santan juga boleh. Kalau masak buat acara keluarga dan momen spesial itu rasanya beda ya. Harus siap dari pagi supaya hasilnya lebih maksimal. Hari ini kita pakai bumbu spesial biar aromanya wangi dan menggugah selera. Langkah kedua, siapkan berasnya untuk direndam dengan air. Tujuannya supaya berasnya nggak keras pas udah matengnya ya. Kita pakai berasnya semua 1 kilo. Dan untuk takaran airnya juga secukupnya aja, karena ini berasnya mau kita rendam dulu sekitar 15 hingga 20 menit. Ya paling lama sih 1 jam ya. Nah, ini penampakan beras basmatinya ya. Kalau berasnya udah dituangin semua ke dalam panci, lalu kita tuangin juga airnya ya, secukupnya aja sampai berasnya terendam sama airnya. Langkah ketiga, kita siapkan air hangat di dalam mangkuk kecil ya, untuk mencairkan bubuk santan agar tidak menggumpal saat dimasak. Langkah keempat, kita panaskan wajan buat menumis bumbu-bumbunya dulu. Nah, ini kayaknya udah panas nih wajannya. Lalu kita masukin minyak saminnya sekitar 5 atau 6 sendok makan ya. Tadi kita lupa nggak pakai sendok karena masaknya sambil pegang kamera juga. Apinya jangan terlalu besar ya, kecil aja. Takutnya nanti gosong. Kalau udah panas minyaknya, kita masukin bawang bombaynya. Kita pakai bawang bombay cuma setengahnya aja ya, karena nanti setengahnya lagi mau dipakai bikin asin cabai hijau. Nah, ini bagian favorit, tumis bumbunya sampai harum. Rumah langsung wangi dan mulai kerasa vibes acara besar. Tumis bawang bombaynya hingga harum dan kecoklatan. Nah, kalau udah harum bawang bombaynya, kita masukin bumbu bubuk kebulinya. Daun kojanya juga jangan lupa dimasukin ya. Jangan lupa diaduk ya hingga rata biar enggak gosong. Masukin deh air santannya yang udah kita campurin tadi. Sebelumnya pakai air hangat ya. Langkah kelima, cuci beras basmati yang udah kita rendam tadi pakai air mengalir ya. Nah, cucinya sampai bersih. Maaf nggak kita videoin nih pas bagian cuci berasnya, karena emang rempong banget sama bocil. Terus kalau udah beres dicuci berasnya, tambahkan air sebanyak 7 gelas. Karena berasnya tadi 7 gelas, jadi airnya juga harus 7 gelas. Nah, kalau kalian biasa pakai takaran airnya suka pakai 1 ruas jari juga boleh ya. Nah, ini bumbunya udah matang ya guys, kita matikan kompornya ya. Nah, setelah itu masukin ke dalam panci. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata dengan beras dan airnya.
Oh iya, jangan lupa kita masukin penyedap rasanya ya. Terus garam. Nyalakan kompornya ya, tapi jangan terlalu besar, kecil aja. Nah, ini udah mendidih ya. Kalau udah mendidih kayak gini, kita kecilin lagi kompornya ya, jangan terlalu besar. Jangan lupa pakai tutup pancinya ya, supaya cepat matangnya. Nah, airnya kayaknya udah menyusut nih. Wangi sekali. Kita matikan kompornya ya, terus kita tutup lagi nih, supaya airnya lebih menyusut lagi ya. Nah, tadi pas udah kita tutup pancinya, kita tunggu 10 menit. Terus sekarang saatnya yang paling ditunggu-tunggu, nasi kebulinya dimasak. Yeay! Jangan lupa juga campurin potongan kismisnya ke dalam nasi yang udah diaron tadi, biar rasa nasi kebulinya makin menggugah selera. Pasti enak. Nah, ini kita persiapan mau mengukus nasi kebulinya yang tadi udah diaron ya. Nah, ini nasinya udah kita masukin ya ke dalam sarung nasi. Lalu kita beres-beresin dulu supaya nasinya nggak keluar. Nah, nasinya udah siap di panci, pancinya juga udah di atas kompor, lalu kita tutup ya. Kita tunggu sampai sekitar 20 menitan lah. Terus kita nyalain, apinya jangan terlalu besar, api sedang aja ya. Sambil nunggu nasi kebulinya matang, sekarang kita racik dulu daging ayamnya pakai bumbu nasi kebuli ya sedikit. Terus kita tambahin juga bumbu racik ayam goreng 1 bungkus biar rasanya pas. Terus kita aduk-aduk ya pakai tangan. Ini tangannya udah bersih ya, biar bumbunya makin meresap. Nah, setelah daging ayamnya kita tunggu selama 10 menit, terus kita goreng. Nah, jadi deh. Nah, ini penampakan daging ayamnya yang udah jadi ya. Sengaja kita daging ayamnya nggak goreng dulu semua ya, supaya biar anget. Nah, ini nasi kebulinya udah 25 menit ya. Masya Allah, wanginya udah bikin lapar duluan. Nasi kebuli dan daging ayamnya akhirnya udah siap. Kita pindahin dulu ya nasi kebulinya ke dalam baskom supaya uapnya keluar semua dan nasinya juga nggak cepet basi. Wah, kepenuhan nih kayaknya. Tapi nanti kita pindahin sebagian ke dalam wadah nasi ya. Jangan lupa kipas-kipas ya guys, supaya nasinya cepet dingin. Alhamdulillah, persiapan masak hari ini udah selesai ya guys. Terima kasih sudah ikut nemenin masak di channel Fitri Pipit. Semoga persiapan Idul Adha dan haul almarhum Abah Alkila yang ke-5 tahun berjalan lancar dan penuh berkah. Nah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian biasanya masak apa nih saat acara keluarga. Nah, oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.